Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Saat ini jam 11 kurang 20 di Minggu tanggal 4 Januari 2026. Saat ini kami berada di flyover Nagauta Batu 5 Dusun Sukamulyo. Ingin melaporkan situasi kondisi arus kendaraan di jalan tol Simpang Pane Sinasa ya. Hari ini diprediksi hari terakhir arus balik Nataru 2025-26 ya. Oke, ini untuk arah yang dari Medan, Kisaran, Rantau Prapat, Tebing Tinggi, Perbaungan dan sekitarnya yang menuju ke arah Simpang Pane, Parapat, Toba, Samosir dan sekitarnya. Untuk pantauan hari ini jam 11 kurang 20, kondisi arusnya seperti ini ya. Masih 1-2 ya. Karena prediksi kita nanti jam puncak arusnya sekitar sore hari sampai malam hari. Nah, kalau untuk arah yang ke Medan ya terpantau seperti biasa ya, 1-2 yang didomin oleh mobil-mobil pribadi. Nah, ini seperti itu kondisinya. Itu sana ST54 ya, yang pernah kita upload. Nah, ini kondisinya seperti ini. Wah, udah mulai rame kondisinya. Yang arah ke Medan rame, kemudian yang arah ke Prapat ya seperti ini kondisinya. Untuk saat ini seperti ini, masih didominan oleh kendaraan-kendaraan pribadi ya. Karena hari ini adalah hari terakhir liburan panjang di Nataru 2025-26. Karena esok hari Senin tanggal 5 Januari 2026 semua sudah masuk, baik itu kerja maupun libur sekolah. Oke, kita pantau dulu arah ke Simpang Pane ya. Kalau ini arah ke Medan, kita lihat dulu arah ke Simpang Pane. Ini arah ke Simpang Pane ya, ke arah gerbang pintu tol Simpang Pane yang dari Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Rantau Prapat dan sekitarnya. Nanti kita akan pantau terus ya dari gerbang pintu tol Simpang Pane, kemudian nanti di kondisi terakhir jalur yang padat ya, Simpang 2, Jalan Gereja, Jalan Seribu Dolo ya. Nanti kita pantau sampai malam hari. Malam hari gimana kondisinya, gimana situasinya di terakhir libur panjang Nataru 2025-26. Oke, itu aja. Lanjut kita ke tempat yang lain. Let's go. Selamat siang kembali ya. Saat ini jam 11 kurang 5 ya. Kami berada di Nagauta, tepatnya di Jalan Ring Road
Nagauta ya. Nih situasi arus kendaraan yang melintasi yang keluar masuk gerbang tol Simpang Pane saat ini ya, di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 yang merupakan hari terakhir ya, mungkin ya, libur panjang Nataru 2025-26 ya, karena esok hari Senin tanggal 5 Januari kebanyakan hampir ya kita sudah beraktivitas kembali, ada yang sekolah, ada yang kerja. Jadi hari ini adalah hari terakhir libur panjang Nataru 2025-26. Kemungkinan hari ini juga dari mulai siang nanti sampai sore sampai malam merupakan puncak arus balik ya di Nataru 2025-26 pada minggu ini. Nah, seperti ini kondisi volume kendaraan yang melintasi jalan tol Sinasa Simpang Pane pada siang hari ini. Alhamdulillah, karena berkat dibukanya secara fungsional ya jalan tol Sinasa Simpang Pane di Nataru 2025-26 ini, sehingga mempercepat jarak tempuh dari Medan ke Danau Toba, kawasan Danau Toba ya. Karena kita langsung dari Medan bisa nanti keluar ke Simpang Pane, Jalan Seribu Dolo, tembus ke Jalan Perapat yang bisa menuju ke kawasan Danau Toba. Oke, sekedar informasi ya bagi warga Kota Pematangan Siantar yang mau menuju Medan melalui via tol Simpang Pane, yang kemungkinan nanti tidak mau melewati Simpang 2 Jalan Perapat karena situasi sore ini agak macet nanti ya diprediksi, bisa melalui jalan ring road ini ya, yang dilalui dari Jalan Nagauta ya, Jalan Singa langsung ke Jalan Nagauta, kemudian masuk ke ring road, nanti tembus bisa sampai ke Jalan Seribu Dolo keluarnya ya, dekat auto ring road, kemudian bisa langsung masuk ke jalan tol ini ya, gerbang pintu tol Simpang Pane ya. Kalau ingin menghindari kemacetan di jalur padat Simpang 2 ya, yang kita prediksi sore hari ini sampai malam nanti volume kendaraannya akan bertambah. Jadi bisa melalui ring road, jalan ring road ya, seperti mobil itu ya. Ya. Siang ini di Jalan Seribu Dolo, pertemuan antara jalur auto ring road yang bisa tembus ke Jalan Perapat ya. Untuk saat ini diberlakukan sistem one way ya, enggak satu jalur ya. Yang ke kanan ini arah ke gerbang pintu tol Simpang Pane, kemudian yang ke kiri ini arah menuju ke Simpang 2. Kemudian yang datang itu dari Jalan Perapat, yang datang dari Perapat, Toba, Samosir, Tarudun dan sekitarnya. Sedangkan untuk Jalan Perapat sendiri yang dari Simpang 2 itu diberlakukan satu arah ya, menuju ke arah Perapat, Toba, Samosir dan sekitarnya. Untuk kondisi seperti ini ya. Terima kasih buat Pak polisi yang selalu mengatur kendaraan di Nataru 2025-26 ini ya. Terima kasih banyak buat semuanya, sehingga pengguna jalan bisa menikmati libur Nataru 2025-26 ini dengan cukup nyaman. Untuk volume kendaraan terpantau jam berapa nih? Jam 11:15 ya, rame. Kemudian nanti kalau sore hari hingga malam ini mungkin volumenya akan bertambah ya. Tapi ya seperti inilah kondisinya, karena seperti biasa volume kendaraan di Nataru
sepertinya terus meningkat tiap-tiap tahunnya, khususnya di daerah Simpang 2 dan sekitarnya. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan umum, kemudian kendaraan pribadi ya, serta roda 2 ya. Untuk kendaraan truk mungkin dilarang melintas ya. Tadi kita menuju ke gerbang pintu tol Simpang Pane untuk melihat situasi kondisi siang ini ya. Di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Ini situasi pintu masuk gerbang tol Simpang Pane ya, untuk volume kendaraan di hari Minggu jam setengah 12 kurang ya. Seperti ini kondisinya. Banyak sekali yang memasuki gerbang pintu tol ini mobil-mobil pribadi ya. Kemungkinan besar mungkin mau kembali ke rumah ya dari libur panjang Nataru 2025-26. Oke, ini bapak polisi yang menjaga, mantap, gokil pokoknya. Pos pengamanan arah ke Seribu Dolok Raya Babanjahi. Seperti yang saya informasikan tadi ya, untuk jalan Seribu Dolok ini ya, dari mulai simpang jalan gerbang pintu tol ini menuju Simpang 2 diperlakukan sistem one way ya, karena di jam-jam ini, hari-hari ini tentunya seperti hari Minggu ini ya, diperlakukan one way ya, karena mengingat volume kendaraan yang melintasi Simpang 2 ini terlalu padat banyak, maka diberlakukan sistem one way, satu arah, dan jalan perapat yang dimulai dari Simpang 2 tersebut sampai ke nanti ke Outer Ring Road, Outer Ring Road perapat diberlakukan sistem one way juga. Mari kita lihat ke sana. Ini kalau kita dari gerbang pintu tol Simpang Pane ya, yang mau ke arah Toba Parapat, nanti dari di Simpang 2 ini dibelokkan ke kanan ya, ke kanan menuju arah Jalan Parapat ya, yang juga berlaku serta sistem one way. Nah, kalau yang lurus itu ke arah ke kota Pematang Siantar, nah kita dibelokkan kemari. Kita diarahkan ke Jalan Parapat yang bisa langsung ke Danau Toba, kawasan Danau Toba, Tarutung, Korsea, Toba, Samosir dan sekitarnya. Ini untuk minggu ini diperlakukan sistem one way ya, satu arah, untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan di Simpang 2 yang tadinya termasuk jalur kemacetan. Nah, bagi kita yang melintas ke kota Pematang Siantar yang ini, yang mau ke via tol, bisa nanti masuk ke Outer Ring Road ya, 200 meter dan 300 meter dari sini ya. Sebelah kanan nanti bisa langsung ke Outer Ring Road, jalur yang baru dibuka. Dan nanti kita arah ke kanan ya, diarahkan ke arah ke kanan untuk memasuki Outer Ring Road, bisa tembus ke Jalan Seribu Dolok, mutar. Seperti itu kondisinya.
juga jalan tol tadi ya, gerbang pintu tol. Nah, kita lihat kondisi di Simpang Sidamane ya, Jalan Parapat Simpang Sidamane, antara pertemuan Toba Parapat ke Toba Sari, Sidamane, Cimajarum dan sekitarnya. Itu sering terjadi kemacetan ya, karena bagi kendaraan yang turun dari Toba atau Parapat, kemudian ada juga kendaraan yang turun dari Sidamane, Bajarundung, kemudian ada juga kendaraan yang ingin naik ke Toba. Nanti di situ ada jadi pertemuan ya di antara simpang Jalan Parapat dengan simpang Jalan Besar Sidamane. Ini pas tanggal 1 Januari semalam kita terjebak macet selama 2 jam di simpang Sidamane. Mari kita lihat kondisinya. Yuk. Tepat jam setengah 12 siang biasanya di jalur ini sering terjadi kemacetan ya, di persimpangan antara Jalan Parapat menuju ke Sidamane ya, karena volume kendaraan yang datang dari arah Parapat ini bertemu dengan volume kendaraan yang arah dari Sidamane, Cimajarunjung, Toba Sari dan sekitarnya, ditambah dengan volume kendaraan yang ada yang datang dari arah Simpang 2. Untuk kondisi saat ini masih ramai ya, karena kami prediksi nanti sore hari ini pasti di sini akan terjadi titik kemacetan di Minggu 4 Januari ini ya, karena ini merupakan terakhir libur panjang Nataru 2025-2026. Ini volume kendaraan berangsur-angsur mulai meningkat ya di siang hari ini ya. Karena di jalur lurusan ini banyak tempat-tempat wisata seperti Cimajarunjung, Kebun Teh Toba Sari, Kebun Teh Sidamane. Seperti ini ya, mereka mau belok arah ke Toba, itu dia. Bahkan yang ada yang berhenti ya, mau ke galon ya, isi BBM. Tidak boleh lurus ya, kita dibelokkan ke kiri ya, melalui Outer Ring Road yang baru kalau menuju ke Pematang Siantar. Ini kondisi jalan sepertinya, kalau tidak hujan berdebu, kemudian kalau hujan mungkin agak becek ya. Waduh, hati-hatilah yang menggunakan kereta sepeda roda 2, kemudian bus umum ya. Kalau bus pribadi ya mungkin dia pakai AC ya, jadi nggak begitu terasa abunya ya. Waduh, sedap banget nih, mantap. Wih, full abu. Full abu. Kalau ke kiri jalan tol, kalau ke kanan langsung ke Kota Pematang Siantar melalui Simpang 2.
volume kendaraan yang datang dari Simpang 2 menuju Jalan Singa ya padat ya, rayap mantap. Sangat padat di sore hari ini jam 6 sore ya. Wah, antreannya sudah cukup panjang ya dari Jalan Singa. Ada di luar prediksi. Waduh, macet luar biasa. Wih, jam 6.15 untuk jalur terhenti. Sama sekali di luar prediksi untuk Nataru 2025 depan ini ya. Walaupun sudah dibuka Auto Ring Road dan gerbang tol Simpang Pane, tapi mengingat volume kendaraan yang begitu padat, begitu banyak, sehingga mengakibatkan titik kemacetan di jam 6.15 ya di sore hari Minggu. Buat seperti ini ya. Hampir di tiga sisi ya, Jalan Singa, Jalan Dewi Panjaitan, Jalan Seribu Dolok, dan Jalan Parapat. Volume kendaraannya di sore hari ini meningkat drastis ya. Aduh, kalau gini caranya untuk memantau kondisi lalu lintas di Simpang Sidamani, nggak bisa kita lewat bahkan. Aduh, ini udah parah. Begitu banyak volume kendaraan yang keluar dari gerbang pintu tol Simpang Pane. Aduh, ampun, gila nih, luar biasa. Woi, ampun, di luar prediksi. Hampir jam setengah 7 malam ya. Situasi di gerbang pintu tol ini arah ke dari Raya Seribu Dolok ke Banjai, Taruh Jebanjai, Sidikalang, yang ingin masuk ke pintu gerbang tol. Kemudian ini yang datang dari Simpang 2 ya, Jalan Parapat. Waduh, cukup padat arus kendaraannya. Nih, Pak Polisi lagi mengatur lalu lintas. Makasih buat Pak Polisi yang terus bekerja tanpa lelah untuk mengatur lalu lintas di Nataru 2025-2026 ini. Good job buat polisi Indonesia. Antrian panjang yang ingin menuju ke Simpang 2, asli kok ngeri.
Banyak kendaraan yang tertahan di Simpang 2 yang ingin memasuki gerbang pintu tol Simpang Pane ya. Karena di Simpang 2 itu betul-betul macet ya. Betul-betul tidak bisa. Volume kendaraannya sangat banyak ya. Waduh, betul-betul. Dibikin sistem buka tutup di Jalan Singa. Waduh, betul-betul. Ngeri. Ini Jalan Singa yang menuju ke Simpang 2 ya. Ini mulai dari Simpang 2 ini macetnya sampai mana nanti? Waduh, udah sampai jembatan kembar Jalan Singa. Jam 8:30 malam ini situasi di Jalan Parapat Simpang Outer Ring Road yang bisa menuju ke gerbang pintu tol Simpang Pane terpantau saat ini sudah mulai lancar ya, yang arah Parapat dan Toba volumenya sudah berkurang, kemudian yang datang dari Simpang 2 volume kendaraannya sudah berkurang. Mari kita lihat di Simpang Sidamane. Hampir jam 9 malam kondisi lalu lintas di Simpang Sidamane Parapat ini, dalam peralatan ini sudah berangsur aman ya, normal kembali ya. Tadi puncaknya mungkin sore karena tadi di Simpang 2 Outer Ring Road tuh padat, macet, betul-betul macet. Jadi hari ini Minggu jam 9 malam kurang ya, tanggal 4 Januari 2026, kondisi arus lalu lintas di Jalan Parapat Simpang Sidamane sudah berangsur-angsur pulih. Oke, itu informasi yang bisa kami buat. Oke.